Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Mari kita belajar bersama volume 2, bab 15, rasio dan diagram. Kita fokuskan pada materi masalah terkait rasio. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 97 sampai 99 untuk siswa kelas 5. Masalah menemukan kuantitas yang dibandingkan. 1. Seorang tukang cat sedang mengecat dinding yang luasnya 24 meter pangkat 2. Dia telah mengecat seluas 25% dinding. Berapa meter pangkat 2 dinding yang telah dia cat? 1. Ayo temukan dengan menggunakan ide ini. Yang pertama, jika dia mengecat 24 meter pangkat 2, itu akan menjadi 100% total luasnya. Nomor 2, 1% dari luasnya adalah 24 dibagi 100, sama dengan 0,24. Nomor 3, bagaimana kalau 25%-nya? Maka 25% dari luasnya adalah 0,24 dikali 25. Atau ilustrasi tabel ini, untuk luas 24 itu sama dengan 100%. Bagaimana kalau 1%-nya? Maka dibagi dengan 100. Sehingga 24 ini dibagi dengan 100. 24 dibagi 100, 0,24. 1 ini menjadi 25 berarti dikali dengan 25. Sehingga 0,24 dikali dengan 25. Sehingga 0,24 dikali 25 ini bisa dengan cara berhitung secara bersusun. 0,24 dikali 25. 5 kali 4, 20. Disimpan 2. 5 kali 2, 10 tambah 2, 12. Kita abaikan nolnya terlebih dahulu. Kita langsung yang 2 ini. 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. Kita jumlahkan. 0, 2 tambah 8, 10. Simpan 1. 1 tambah 1 tambah 4, 6. Kita hitung komanya. 1, 2. Kita hitung dari sini. 1, 2. Komanya terletak di sini. Karena 0 ini di belakang koma kita abaikan. Sehingga 0,24 dikali 25 sama dengan 6. Satuannya di sini adalah meter pangkat 2. Sehingga ilustrasi di sini, untuk 24 meter pangkat 2, persentasenya adalah 100%. 100 ini dijadikan 1. Bagaimana kalau 25%? Maka sama dengan 0,25. Saat 0,25, luasnya adalah 6 meter pangkat 2. Saat persentasenya 1, maka luasnya adalah 0,24. Nomor 2, temukan dengan mengubah 25% menjadi bilangan desimal. 24 dikali 0,25 sama dengan, ilustrasi tabelnya seperti ini. Kalau luasnya 24 meter pangkat 2, rasionya 1. Untuk menjadi 0,25 ini dikalikan dengan 0,25. Sehingga 24 ini dikalikan dengan 0,25. 24 dikali 0,25. Kita abaikan komanya terlebih dahulu. 5 kali 4, 20. Disimpan 2. 5 kali 2, 10 tambah 2, 12. Sekarang yang 2. 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. Ini kita jumlahkan. 0, 10, simpan 1. 1 tambah 1 tambah 4, 6. Kita hitung komanya. 1, 2. Kita hitung dari sini. 1, 2. Komanya terletak di sini. Karena di belakang koma ada 0, kita abaikan. Sehingga sama dengan 6. Latihan nomor 1. Dalam suatu undian hadiah, 5% dari kartu undian merupakan kartu pemenang. Jika mereka membuat 80 kartu, berapa banyak hadiah yang harus disediakan? Untuk kartu sebanyak 80 itu sama dengan
Untuk persen, 100%. 100% ini dijadikan 1%. Berarti dibagi dengan 100. Sehingga 80 dibagi dengan 100 sama dengan 0,8. Sekarang yang 1% ini kita jadikan 5%. Berarti dikali dengan 5. Sehingga 0,8 ini dikali dengan 5. Maka kalimat matematikanya adalah 0,8 dikali dengan 5. Perhitungannya bisa dengan cara bersusun. 0,8 dikali 5, kita abaikan komanya. 5 kali 8, 40. Kita tulis 40. Komanya kita hitung 1. Kita hitung dari sini 1. Karena 0 di belakang koma kita abaikan atau kita hilangkan, maka jawabannya adalah 4. 4 di sini artinya 4 kartu. Nomor 2. Setiap gerbong kereta api mempunyai kapasitas 80 tempat duduk. Jika tingkat kepadatan 110%, berapa penumpang yang ada di gerbong tersebut? Untuk 80 artinya kapasitas ada 80, untuk persen itu 100%. 100% ini kita jadikan 1%, berarti harus dibagi dengan 100. Maka 80 kita bagi dengan 100, sama dengan 0,8. Yang ditanya adalah 110. Maka 100% ini kita jadikan 110%. Ini dikali dengan 110. Sehingga 0,8 ini kita kalikan dengan 110. Maka kalimat matematikanya adalah 0,8 dikali dengan 110. Ini bisa dengan cara bersusun. 0,8 dikali dengan 110. Kalau bingung seperti ini, karena 110 lebih besar, kita taruh atas. Dikali 0,8. Kita abaikan komanya. 8 kali 0, 0. 8 kali 1, 8. 8 kali 1, 8. Kita hitung komanya 1. Kita hitung dari sini 1. Karena 0 di belakang koma, kita hilangkan sehingga jawabannya adalah 88. Tempat duduk. Nomor 2. Toko alat tulis di dekat rumah Cia sedang mengadakan penjualan obral. 1. Ibu Cia membeli pensil dengan diskon 20% dari harga semula sebesar 1.500. Berapa rupiah potongan harga pensil dari harga semula? Kita perhatikan ilustrasi ini. Untuk harga 1.500 itu sama dengan 100%. Bagaimana kalau 20%? Maka 100 ini dijadikan 1. Sehingga 20% itu sama dengan 0,2. Maka kita perhatikan tabel ini. Untuk rasio 1 dikalikan dengan 0,2. Maka 1.500 ini dikalikan 0,2. Sehingga kalimat matematikanya adalah 1.500 dikali 0,2. Dengan cara bersusun, 1.500 dikali dengan 0,2. Kita abaikan komanya. 2 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 2 kali 5, 10. Disimpan 1. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Kita hitung komanya 1. Kita hitung dari sini 1. 0 di belakang koma kita abaikan, maka jawabannya adalah 300. Sehingga harganya di sini untuk 20% 300 diskonnya. Nomor 2. Jika harga pensil semula Rp1.500, berapa yang harus dia bayarkan? Temukan harga yang harus dia bayarkan dengan menggunakan ide kedua anak ini. Ide Dadang, karena diskonnya adalah 20%, maka 1.500 dikali 0,2 sama dengan 300. Maka jumlah potongannya 1.500 dikurangi 300 sama dengan 1.200. Kalau ide Farida,
Karena diskonnya adalah 20%, dia dapat membeli pensil seharga 80% dari harga semula. Atau kalimat matematikanya 1.500 dikurangi 1.500 dikali 1 dikurangi 0,2 atau sama dengan 1.500 dikali 0,8. 0,8 ini berasal dari 80%. Dengan menghitung secara bersusun, 1.500 dikali 0,8, kita abaikan komanya, 8 kali 0, 0, 8 kali 0, 0, 8 kali 5, 40, kita tulis 0, disimpan 4, 8 kali 1, 8 tambah 4, 12. Kita hitung komanya 1, kita hitung dari sini 1. 0 di belakang koma kita abaikan, maka jawabannya adalah 1.200. Latihan, ketika kita membeli sesuatu, kita harus membayar pajak konsumsi sebesar 5% dari harga jual. Jika kita membeli barang seharga 50.000, berapa rupiah kita harus membayar total? Kita akan menghitung pajak 5%, artinya 50.000 dikali dengan 0,05. Ini didapat dari 5% itu sama dengan 5/100 atau sama dengan 0,05. 50.000 dikali 0,05 sama dengan 2.500. Sehingga yang harus dibayar yaitu 50.000 ditambah pajaknya 2.500 sama dengan 52.500. Ini menggunakan ide Dadang. Kalau menggunakan ide Farida, yang harus dibayar yaitu 50.000 dikali dengan 1 ditambah 0,05. Kenapa kok ditambah? Karena ini pajak. Kalau pajak dibebankan kepada si pembeli. Sehingga sama dengan 50.000 dikali 1,05 sama dengan 52.500. Nomor 3, keluarga Farida mempunyai kebun bunga yang merupakan bagian dari ladang yang luas. Luas kebun adalah 60 meter pangkat 2, yaitu 20% dari luas total ladang. Berapa meter pangkat 2 luas ladang itu? Nomor 1, ayo temukan dengan menggunakan ide-ide ini. 1, 20% dari luas ladang adalah 60 meter pangkat 2. Nomor 2, kalau 1%-nya berarti luasnya adalah 60 dibagi 20 sama dengan 3. Sehingga untuk 100%-nya adalah 3 dikali 100 sama dengan 300. Atau menggunakan tabel ilustrasinya, kalau luasnya 60 meter pangkat 2, ini 20%-nya. Berarti untuk 1%-nya 20 ini dibagi dengan 20. 1. Sehingga 60 dibagi 20, 3. 1 ini untuk menjadikan 100% dikalikan 100. Maka 3 ini dikalikan 100 sama dengan 300. Maka di sini untuk 100%-nya adalah 300. Nomor 2, misalkan total luas ladang kotak meter pangkat 2. Tuliskan kalimat matematika untuk menghitung luas kebun bunga dan kemudian tentukan bilangan yang benar untuk kotak. 1. Karena 20% adalah 0,2, maka kotak dikali 0,2 sama dengan bilangan itu. Nomor 2, 60 dibagi 0,2 sama dengan kotak. Kita akan mengisi kotak ini dengan suatu bilangan. Ini adalah ilustrasinya. Kalau luasnya adalah 60 meter pangkat 2, maka rasionya adalah 0,2. 0,2 berasal dari 20%. 0,2 agar menjadi 1 ini dibagi dengan 0,2 sehingga 60 dibagi dengan 0,2 ini bisa dengan cara bersusun.
Seperti ini, 60 dibagi 0,2. Karena ini pecahan desimal, kita kalikan dengan 10, sehingga menjadi 2. Maka 60 dikali 10, 600. 6 dibagi dengan 2, 3. 3 kali 2, 6. Kalau kita kurangkan, sama dengan 0. Namun masih ada 2 nolnya, kita taruh atas saja, menjadi 300. Sehingga 300 dikali 2, 600. 600 dikurangi 600, 0. Sehingga jawabannya adalah 300. Latihan 1. Dalam suatu undian berhadiah, 15% kartu undian adalah pemenangnya. Jika ada 30 pemenang, berapa seluruh kartu undian yang ada? Kita bahas nomor 1. Untuk pemenang 30 orang, maka persennya 15%. 15% ini kita jadikan 1% dengan cara dibagi dengan 15. Maka 30 ini dibagi dengan 15 sama dengan 2. Yang 1% ini kita jadikan 100%. Sehingga 1% ini dikali dengan 100. Maka 2 dikalikan dengan 100. 2 dikali 100 sama dengan 200. Maka kalimat matematikanya adalah 2 dikali 100 sama dengan 200. Nomor 2, tingkat kepadatan gerbong kereta 3 pada suatu hari adalah 120%. Ada 102 penumpang. Berapa kapasitas gerbong kereta tersebut? Nomor 2 ini, untuk penumpang 102 itu ada untuk persennya 120%. 120% ini kita jadikan 1%. Sehingga harus dibagi 120. Maka 102 ini dibagi dengan 120. Dengan cara bersusun, kita taruh di sini. 102 dibagi dengan 120. Karena ini kurang dari 120, maka kita tambahi dengan 0, sehingga menjadi 1020. 1020 dibagi 120 dapat 8. 8 kali 120, 960. Kita kurangkan sama dengan 60. 60 dibagi 120 kurang, maka kita tambahi dengan 0. 600 dibagi 120 dapat 5. 5 kali 120, 600. Kita kurangkan sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 0,85. Ini masih 100%, kita jadikan 100%. Kita kalikan dengan 100. Maka 0,85 ini dikalikan dengan 100. Sehingga kalimat matematikanya adalah 0,85 dikali 100 sama dengan 85. Sehingga di sini 85. Maka kapasitas penumpang seharusnya 85 orang satu gerbong. Demikian materi masalah terkait rasio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.